Kitab 1 Samuel. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akhis bin Mauch, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akhis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akhis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis. Jika Akhis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akhis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Saudara, pernah tidak kita mendengar istilah blunder? Bukan blunder, saudara ya. Bukan juga blender, tapi blunder. Memang istilah ini merupakan istilah turunan dari bahasa Inggris, saudara. Tapi saya membaca dalam bahasa Indonesia, yaitu blunder. Apa itu blunder? Blunder itu artinya adalah kesalahan yang ceroboh atau kesalahan yang bodoh. Pada umumnya, saudara, blunder ini akan diberikan kepada seseorang yang berperilaku atau mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir dulu. Jadi orang tersebut ngomong dulu baru berpikir, bukan berpikir baru ngomong. Sehingga pada akhirnya menghasilkan kesalahan dan kekeliruan yang fatal yang disebut sebagai tindakan blunder. Tindakan yang bodoh, tindakan yang ceroboh. Saudara, tindakan blunder inilah yang juga Daud lakukan pada waktu itu, yaitu melarikan diri ke wilayah Filistin, saudara. Memang saudara, sebagai manusia biasa, tentunya Daud bisa jenuh, tidak tahan, terus-menerus mengalami himpitan, terus-menerus menjadi pelarian, saudara. Gerak lajunya memimpin 600 orang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mendatangkan kejenuhan dan mungkin juga kesetresan dalam dirinya.
Cukup sudah tekanan bayang-bayang Saul yang terus menghantuinya. Langkah pintas pun ditempuhnya, yaitu datang kepada musuh bebuyutan bangsa Israel untuk memohon perlindungan. Saudara, dengan melarikan diri keluar wilayah Israel dan mengabdikan diri kepada Raja Akis di Gat, Daud seakan-akan memperoleh keamanan, memperoleh kenyamanan, dan memperoleh keselamatan. Namun cara yang ditempuh Daud bukan berasal dari pimpinan Tuhan. Saudara, untuk meyakinkan Akis bahwa dirinya bukan ancaman bagi bangsa Filistin, Daud harus berpura-pura membantu Akis melawan bangsanya sendiri. Blunder muncul saat Akis memutuskan untuk mengutus Daud dan pasukannya menyertai pasukan Gad melawan pasukan Israel. Maksudnya untuk memperoleh keselamatan dan keamanan, namun justru blunder. Mau tidak mau, melawan bangsanya berarti musuh dalam selimut. Melawan bangsanya berarti mengkhianati Tuhan. Kalaupun tidak melawan, berarti dia hanya berpura-pura untuk membela Raja Akis. Tindakan Daud menjadi tindakan yang blunder, menghasilkan kesalahan yang bodoh, menghasilkan kesalahan yang ceroboh. Saudara, persoalan yang Tuhan izinkan kita alami adalah persoalan biasa. Namun terkadang saudara, persoalan itu menjadi luar biasa karena kita sendiri yang menciptakan persoalan dengan keluar dari rancangan Tuhan. Sehingga terjadilah blunder. Terjadilah kesalahan yang bodoh, kesalahan yang ceroboh, serba salah seperti yang dialami oleh Daud, saudara. Kalau memang betul-betul percaya kepada Allah, tentunya Daud tetap akan bertahan di dalam pimpinan Tuhan. Bukan mencari jalan keluar dengan meminta perlindungan kepada musuh bebuyutan dari umat Tuhan. Saudaraku, tak jarang kita bergerak sendiri melalui atau mendahului Tuhan. Bahkan saudara tanpa disadari sudah melawan Tuhan. Karena itu Martin Luther, seorang reformator, mengajarkan bahwa hidup anak Tuhan harus berpusat pada salib. Bukan hanya pada waktu percaya Yesus dan diselamatkan, tetapi setiap langkah hidup kita harus berpusat pada salib. Artinya saudara, mempercayakan hidup sepenuhnya pada pimpinan Kristus yang sudah menang atas segala kuasa. Kristus tidak akan pernah keliru atau terlambat menolong kita, supaya tidak terjadi blunder atau kesalahan yang ceroboh. Percayalah dengan sepenuh hati, segenap hati kepada setiap rancangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami belajar bagaimana Daud pada akhirnya menghasilkan sebuah tindakan yang blunder, kesalahan yang bodoh, kesalahan yang ceroboh. Oleh karena tidak lagi hidup menurut pimpinan Tuhan, tetapi hidup menurut pimpinan dan caranya sendiri, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Raja Akis yang merupakan musuh bebuyutan dari umat Tuhan. Nampaknya ya Bapak, di awal-awal kehidupannya sepertinya memperoleh keamanan, kenyamanan dan keselamatan, tapi pada akhirnya justru menghasilkan kesalahan yang ceroboh dan kesalahan yang bodoh. Karena itu tolonglah kami Bapa di dalam setiap persoalan hidup kami, supaya kami mengikuti cara Tuhan, kami mengikuti rancangan Tuhan, sehingga tidak terjadi tindakan yang blunder, kesalahan yang ceroboh, kesalahan yang bodoh yang makin memperumit persoalan yang kami hadapi dan alami. Biarlah kami memiliki kepercayaan hati di tengah-tengah segala situasi yang sulit, bahkan situasi yang berat apapun juga. Mampukan kami Bapa untuk menaruh dan mempercayakan diri hanya kepada cara dan rancangan daripada Tuhan sendiri. Bapa yang di surga, umat-Mu yang hari ini senantiasa belajar untuk setia di dalam merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong supaya dalam pergumulan hidup kami justru makin setia, kami makin semangat, dan kami juga makin berpaut kepada Engkau. Mendoakan juga untuk Ibu Goiing di dalam masa-masa untuk observasi terkait dengan rencana operasi
baik itu katarak maupun juga glukoma. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Demikian juga bersama dengan Sukjuan. Oh Bapa, biarlah kiranya kemurahan daripada Allah dinyatakan di tengah-tengah keluarga daripada Aing, sehingga segala sesuatu yang direncanakan dan dirancangkan, Tuhan akan membuka jalan yang terbaik. Demikian juga mengingat ya Bapa untuk Ibu Tong Junli yang beberapa waktu lalu juga operasi glukoma dan juga katarak. Tuhan tolong supaya penglihatannya pun juga makin baik, terlebih juga penglihatan secara rohani, makin mencintai Tuhan, makin terikat dengan perjanjian, bahkan imannya pun juga makin kuat di dalam mengikut Tuhan. Demikian juga menyerahkan untuk Ibu Indrawati Bapa, kiranya Tuhan tolong dalam kehidupan, bahkan dalam kesendirian. Bersyukur ada komisi diakonia yang begitu memperhatikan secara khusus untuk Ibu Venda yang begitu setia untuk mengunjungi, untuk menghadirkan seorang perawat sehingga dapat menolong untuk memelihara daripada orang tua yang kami kasih. Kiranya Tuhan tolong supaya dalam keterbatasan dan kesederhanaan Ibu Indrawati tetap menaruh iman dan kepercayaan itu kepada Engkau. Demikian juga Bapak Basar Subagio. Tuhan tolong, Tuhan ingat supaya juga terus-menerus memiliki pengharapan, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya belajar untuk terus hidup di dalam rancangan dan cara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.